Halo, apa kabar sahabat-sahabat kehidupan? Pernahkah kalian semua dalam kehidupan ini ditinggalkan oleh orang-orang yang kalian cintai, oleh orang-orang yang kalian sayangi, atau bahkan kalian diabaikan, kalian tidak dihargai? Tentu ini sakit, bukan? Dalam video kali ini kita akan membahas hal tersebut, tentang orang-orang yang galau dalam sebuah hubungan percintaan, orang-orang yang pernah disakiti hatinya, orang-orang yang dibiarkan oleh pasangan kalian. Bahkan juga akan membahas fase-fase ketika orang-orang yang kalian cintai itu ditinggalkan oleh kalian. Bagaimana fase perasaannya, fase emosinya. Dan bagi kalian yang pernah mengalami hal tersebut, kalian bebas mencurahkan isi hati kalian. Kalian boleh berkomentar apa saja supaya hati kalian menjadi tenang. Dan kita akan menjadi teman kalian, akan menjadi teman curhat kalian. Silahkan tulis di kolom komentar apa saja. Kalian boleh berkomentar apa saja, agar jiwa kalian, hati kalian menjadi tenang kembali. Sahabat, mungkin kamu pernah membina hubungan dengan orang yang kamu sayangi, dan hubungan itu tadinya mungkin berjalan baik. Kamu selalu menjaga dia, kamu selalu memberikan semua perhatian kamu kepadanya, dan juga kamu menjaga komunikasi. Tetapi lama-kelamaan mungkin dia mulai tidak memperhatikan kamu. Dia mulai membiarkan kamu. Bahkan dia mulai tidak peduli kepada kamu. Padahal kamu selalu menjaga dia dan memberikan semua energi positif kamu kepadanya. Dan anehnya, semakin kamu bertahan, dia semakin biasa saja. Seolah-olah kehilangan kamu itu bukan sesuatu yang besar. Sampai suatu hari, kamu merasa capek. Kamu berhenti bukan karena benci, bukan pula ingin balas dendam, tetapi karena kamu lelah menaruh hati di tempat yang tidak menghargai kehadiran kamu. Dan kamu tiba-tiba pergi tanpa membuat pengumuman. Tidak ada drama, tidak mengancam, dan kamu benar-benar melepaskan. Justru di titik inilah dia mulai berubah. Awalnya tidak terlihat, tetapi di dalam dirinya sesuatu mulai bergerak. Karena kadang-kadang ada suatu hal yang sering terlambat disadari manusia. Kita baru merasakan kehilangan saat akses itu benar-benar hilang. Selama ini, ketika kamu masih ada, selama kamu masih merespon, selama kamu masih peduli, kehadiranmu selalu tersedia, dan manusia cenderung meremehkan apa yang terlalu mudah diakses.
bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena kamu terlalu mudah dijangkau. Dan di video kali ini kita akan membahas hal tersebut, akan menceritakan fase-fase manakala kamu pergi, fase-fase penyesalan dia ketika ditinggalkan kamu, fase-fase kesedihan, dan fase-fase ketika kamu memperoleh ketenangan, kedamaian, telah melepaskan orang yang tidak menghargai kamu. Fase pertama, dia merasa baik-baik dan itu menjebaknya. Hal pertama yang dirasakan bukan rindu, bukan kehilangan, tapi perasaan lega. Lega kamu telah pergi, karena selama ini kamu selalu hadir, kamu selalu peduli, sehingga di otaknya langsung menafsirkan, biarkan saja dia pergi, nanti juga kembali. Tidak ada tuntutan, tidak ada lagi perasaan bersalah. Dia jadi merasa santai, tenang. Karena kadang-kadang otak manusia selalu menunda rasa kehilangan. Karena dia berasumsi kalau dia butuh pasti kamu ada, pasti kamu datang kembali. Karena memang pada kenyataannya selama ini kamu selalu kembali, selalu mendekat, selalu membutuhkan. Dan ini suatu keyakinan yang berbahaya. Justru dia merasa kamu tidak benar-benar hilang. Dan di titik ini dia terjebak oleh dirinya sendiri. Tapi ketika mulai keadaan tenang, tidak ada konflik, dan kamu sudah pergi, awalnya lega, tetapi lama-kelamaan ada keheningan, bukan rindu. Dia mulai menyadari ada ruang kosong yang tidak terisi, dan ruang itu tidak langsung terasa menyakitkan. Dia masih merasa, kok aneh ya, seperti kehilangan sesuatu yang dulu dianggap ada, dulu selalu tersedia, dan saat ini ruang itu kosong. Fase kedua, rasa kehilangan datang diam-diam dan seketika. Dia mulai menyadari ada yang hilang. Dia mau bercerita, tapi tidak ada teman yang selalu tersedia seperti kamu. Dia mau mengirim sesuatu, tidak ada orang yang mau menampung. Di titik ini, kehilangan berubah menjadi kebingungan. Kenapa kok rasanya beda ya? Kenapa kok sunyi? Padahal hidupku sama. Karena yang berubah adalah emosi yang selama ini selalu tertampung. Saat kamu tidak hadir, emosi-emosi kecil itu kehilangan tempat berlabuh. Dan otak manusia tidak suka ruang kosong. Maka otak manusia mulai memutar ingatan-ingatan lama. Cara kamu mendengar tanpa menghakimi, cara kamu hadir tanpa perlu diminta. Dan disinilah pergeseran mulai terjadi. Dia mulai merasa kehilangan, tapi belum berani mengakuinya. Maka dia mulai menyibukkan diri mengisi dengan hal-hal yang baru, membaca buku atau berolahraga untuk mengisi ruang-ruang yang kosong itu. Dulu ada orang yang tulus yang selalu mengisi hatinya, dan saat ini sudah pergi. Di titik ini dia bingung, apakah ini rindu atau kebiasaan? Apakah kehilangan kamu atau kehilangan perhatian kamu? Dan kebingungan ini membuat batinnya gelisah. Karena ketika kamu ada, dia tidak pernah merasa kehilangan.
dia selalu terisi. Sekarang dia merasa kehilangan kamu. Fase ketiga, egonya mulai runtuh. Ketika kamu menghilang, egonya mulai runtuh. Selama ini ada keyakinan kalau aku butuh, kamu pasti datang. Keyakinan datang karena sebuah pola. Setiap kali aku butuh, kamu ada. Setiap kali aku kesepian, kamu pasti hadir. Setiap kali aku sedih, kamu pasti menghibur. Pola itu membentuk di otaknya bahwa kehadiran kamu itu aman, bisa diakses kapan saja. Namun sekarang kamu tidak muncul. Dan di otaknya mulai terusik. Di titik ini egonya mulai runtuh. Dia mulai kehilangan kontrol. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dan ketidaktahuan ini menyakitkan. Selama ini kamu selalu menjaga kestabilan emosinya. Dan sekarang kamu sudah pergi. Egonya menyatakan aku baik-baik saja, tetapi hatinya terasa kosong dan hampa. Semakin kamu diam, maka semakin tersiksa hatinya. Dan yang lebih memukul adalah kamu tidak mengejar, kamu tidak memohon, dan kamu pergi begitu saja. Di fase ini, dia mulai merasakan betapa bernilainya dirimu. Dan muncul penyesalan, tapi semuanya sudah terlambat. Fase keempat, dia mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Di fase ini, dia mulai memikirkan kamu di waktu yang tidak tepat. Saat dia sendiri, saat capek, saat ingin berbagi, dan kamu sudah tidak ada lagi di sana. Dia mulai sadar, dulu selalu menganggap remeh kamu, dulu tidak menghargai kamu, dan bahkan mengabaikan kamu. Pikirannya semakin terguncang karena kepergian kamu mengguncang jiwanya. Kamu tidak pergi karena lemah, tapi kamu pergi karena sudah selesai. Dan seseorang yang pergi dengan tenang jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan orang yang pergi dengan amarah. Karena orang yang pergi dengan kemarahan masih bisa ditarik kembali, tapi orang yang pergi dengan ketenangan, maka dia sudah lepas dan bebas. Dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Fase kelima, dia mengakui kehilangan, tapi sudah tidak punya akses lagi. Di fase ini, pertahanan batinnya benar-benar runtuh. Tidak ada lagi pembenaran, tapi hanya penyesalan dan ratapan, serta tangisan. Dan dia mulai mengakui bahwa kamu adalah bagian terbaik bagi hatinya. Tapi semua sudah terlambat. Kamu sudah pergi. Di titik ini, dia mulai merasakan rindu yang tidak dapat ditahan. Dia ingin menghubungi kamu, tapi dia bingung mau masuk lewat pintu yang mana. Semua pintu sudah tertutup. Tidak ada celah lagi baginya. Dan kamu sudah pergi dengan tenang dan menatap masa depan dengan penuh kebahagiaan.